warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu. Janganlah membodohi kami, para romo. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa. Saya itu bukan orang penting. Cuma romo kiai pun harus tahu. Romo kiai walaupun berbeda umurnya dengan saya, lebih tua, lebih senior, memiliki pangkat jabatan yang lebih tinggi, tapi Anda harus tahu, romo kiai itu bukan siapa-siapa juga buat saya. Ya, nggak penting juga buat saya sebetulnya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Kita ingin merawat secara perjuangan Wali Songo di Indonesia ini. Jadi jangan anggap kami ini anak-anak kiai. Karena kami ini sesungguhnya bukan anak-anak panjenengan semua, bukan. Kami ini para pejuang dan para petarung. Dan kita siap pasang badan di depan. Kami bukanlah menentang Nahdlatul Ulama, bukan menentang Bahasim Asy'ari apalagi. Ada ya Jabar ya Kohar. Itu untuk Nahdlatul Ulama, bukan kepengurusan di PBNU. Jikalau memang kepengurusan tersebut sesat, apa kita harus ikuti terus kita melawannya? Kena ya Jabar ya Kohar? Ya tidak juga. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan mengeluarkan demikian itu untuk siapapun yang melawan Nahdlatul Ulama. Artinya intisarinya ajaran Nahdlatul Ulama, bukan orang-orangnya. Kalau kita menentang orang-orangnya ya silahkan, akan tetapi dengan kata-kata yang sopan dan juga berikut dengan dalil membantahnya dengan hujah, bukan dengan narasi caci maki kan seperti orang-orang sebelah yang sampaikan. Tetapi ketika orang sebelah sampaikan Nahdlatul Ulama dihina oleh Habib, kenapa PBNU sendiri membela kepada Habib? Ya ini kan lucu gitu. Makanya ini banyak yang salah paham. Nahdlatul Ulama, PBNU ya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama ya belum tentu PBNU juga. Seperti itu. Karena Nahdlatul Ulama lah wadah besar, PBNU hanya sekedar susunan kepengurusan saja. Seperti itu. Gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut Duriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar, ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan, ya. Ada putranya Kiai Khisni, tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya, ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksia, tapi yang dihantam adalah jam'iyahnya atau babonannya, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Robitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini. Untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawal Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim. Penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau
Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Al-Azizdo ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan KNU. Dulur-dulur sedaya, alhamdulillah pada saat ini saya sedang berada di rumah saudara saya di Surabaya dan diminta untuk memberikan keterangan, pencerahan dalam channel YouTube-nya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk semua pendengarnya. Wabil khusus dalam saat ini bahwa kita semua sama-sama mengetahui Romo Kiai kita di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo Kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Bagaimana tidak bahwa kalimat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama putra-putri terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela kesesatan dari kelompok Balawi ini. Bahkan kalau kita mau jujur, dan kalau kita sekarang melihat kepada beberapa masukan dan komentar daripada netizen yang sekarang sudah cerdas, bahwa kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur, betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan, hanya berdasarkan pada praduga, dan yang lainnya yang kita sesalkan juga. Kedepannya ini sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mengedepankan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur, ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romo-romo kiai yang berada di PBNU. Bahkan kemarin saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik nasab Balawi ini, dan mereka masih ada yang menggunakan kaidah yang tidak tercatat itu belum tentu tidak ada. Ya betul, saya bilang. Kalau mereka itu tukang cilok, tukang candil, tukang tamal ban, tukang tahu gejrot gitu, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis. Namanya tokoh historis artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat? Dengan label yang begitu hebat, begitu tinggi, memiliki sekarang posisi teratas sebagai imam mujtahid mutlak. Ngeri sebetulnya. Tapi nggak punya karya, tidak punya prestasi, tidak memiliki karya tulis satupun. Bahkan fatwanya pun tidak ada dalam dunia ini. Karena itu, kalau kawan-kawan di bawah harus bawa sekarang menggelorakan MLB, walaupun saya bukan orang struktural, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi. Bukan membela sekarang orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana sekarang pemerintah penjajah Belanda waktu itu? Mereka sekarang justru mengusir, membunuh, membantai para kiai-kiai pribumi. Kemudian penjajah Belanda justru memelihara, merawat imigran Yaman yang diberikan pangkat yang begitu besar, privilege yang begitu nyaman, kemudian diberikan gelar Habib. Dan sekarang sampai saat ini masih terasa
bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan, baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang romo-romo kiai tidak menjalankan amanah secara baik untuk menghilangkan penjajahan spiritual, kemudian mendoktrin warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu, janganlah membodohi kami para romo. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa, saya itu bukan orang penting. Cuma romo kiai pun harus tahu, romo kiai walaupun berbeda umurnya dengan saya, lebih tua, lebih senior, memiliki pangkat jabatan yang lebih tinggi, tapi Anda harus tahu, romo kiai itu bukan siapa-siapa juga buat saya. Ya, nggak penting juga buat saya sebetulnya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Kita ingin merawat secara perjuangan Wali Songo di Indonesia ini. Apakah romo kiai sekarang pernah berkomentar investigasi tentang pembangunan makam-makam palsu? Tidak pernah. Apakah sekarang romo kiai juga sekarang bisa menyikapi, memfatwakan puluhan fatwa sesat yang disampaikan oleh sekarang dari klan Balawi? Tidak pernah juga. Dan perlu juga saya singgung kepada saudara saya yang ada di PKB dan di P3. Anda ini semua kan mayoritas warga NU. Apa Anda sekarang pernah membantu perjuangan kami? Tidak juga. Ini bukti bahwa warga NU yang berada di PBNU sudah tidak bersuara. Termasuk di MUI pun sekarang sudah bisu. Saudara kami sekarang yang duduk di partai, baik PKB, P3, atau mungkin partai yang lainnya pun tidak mau membantu perjuangan ini. Jadi sudah cuek-cuek bebek. Orang sudah bilang hari-hari baik. Jadi jangan pikir kami tidak mengamati, tidak memonitor pergerakan Anda. Kami tahu banyak. Jadi jangan anggap kami ini anak-anak kiai. Karena kami ini sesungguhnya bukan anak-anak panjenengan semua, bukan. Kami ini para pejuang dan para petarung. Dan kita siap pasang badan di depan. Dan untuk saudara-saudara kami dari Balawi yang sampai saat ini masih kekeh mengaku sebagai zuriat Nabi, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Karena segala sesuatu yang asli itu harus dibuktikan. Jangan sekarang mengaku sekarang barang asli, setelah dicek, diverifikasi ternyata barang palsu. Karena barang asli selamanya akan tetap asli, dan yang palsu selamanya akan tetap palsu. Pertanyaan pertama, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedua, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa kecil dan masa remajanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketiga, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa pendidikan keagamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keempat, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan hubungan antara guru dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kelima, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan prestasi keilmuan dan dakwahnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keenam, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan pengakuan dan pujian para ulama di zamannya akan keutamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketujuh, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedelapan, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan gelar mujtahid atau ahli hadis atau ahli fikih atau memiliki mata rantai asar ulama atau syekh di zamannya bagi Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ke-9, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang tidak mencatat atau menceritakan tokoh historis atau mujtahid atau ulama hadis atau ulama fikih? Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ke-10, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Sebetulnya saya masih banyak pertanyaannya, cuman saya ringkas saja 10 pertanyaan karena satu pun saya ragu Anda mampu menjawabnya. Tapi kita akan berbicara secara ilmiah untuk membuktikan
keaslian Anda. Kemudian yang lainnya yang saya sampaikan, bahwa saat ini setelah saya pulang dari Banyuwangi, Bali, kemudian sekarang berada di Surabaya, semakin banyak data-data yang bisa kita kumpulkan dan juga semakin banyak kegerahan, ketidakpuasan warga Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Romo-Romo Kiai pada saat ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kepemimpinan PBNU saat ini adalah kepemimpinan terburuk sepanjang masa yang saya ketahui. Jadi kedepannya bagi warga-warga Nahdlatul Ulama agar lebih berhati-hati lagi untuk mencari seorang pemimpin, karena walaupun bagaimana kita tahu, walaupun PBNU tidak berpolitik praktis, tapi sepertinya sekarang sudah melakukan lobby-lobby politik, sudah melakukan strategi politik, sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya dianggap tabu, tapi sekarang dianggap biasa. Bahkan sudah melakukan sekarang pembelaan-pembelaan terhadap Pak Alawi yang sebenarnya justru tidak pernah, yang sebetulnya tidak perlu dibela. Yang dibela itu adalah harkat martabat kiai-kiai Nahdlatul Ulama asli, kiai harusnya, bukan orang lain. Nusantara ini dimiliki sekarang oleh bangsa pribumi dari suku asli bangsa Indonesia. Dan kami sebagai bumi putra Nusantara berhak bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi menjadi raja di tempatnya masing-masing. Karena itu sangat aneh apabila sekarang cara pikir romo-romo kiai yang memiliki pangkat jabatan yang begitu mulia dan terhormat di ormas terbesar sedunia di bawah NATO kalau kita bicara masalah jumlah. Kok cara berpikirnya, ya mohon maaf Kiai, cara berpikir Anda itu terlalu cetek ya buat kami. Kalau kita bilang ya kaleng-kaleng lah. Jadi ayolah kita bangun kembali Nahdlatul Ulama ini kepada martabatnya yang mulia sesuai dengan posisinya sebagai mitra pemerintahan yang begitu disegani. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB. Kenapa? Karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Tapi ini sama saja sedang merusak tatanan Nahdlatul Ulama yang sedang atau yang sudah dirintis oleh para aulia kita, oleh para wali songo, oleh guru-guru kita. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Karena Anda dalam pengamatan kami, dalam analisa kami sudah melenceng dari amanat pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Untuk dulurku semua yang terus bergerak dalam perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, jangan pernah kendor. Kita gaungkan dan kita gemakan suara kebenaran ini dengan apa yang kita miliki. Sudah barang tentu ada beberapa agenda besar, bahkan agenda yang sangat besar sekali yang akan kita buat. Dan ini sifatnya masih cukup khusus. Saya tidak katakan bahwa agenda besar kita ini adalah sesuatu yang rahasia, tidak. Karena juga kita semua akan tahu kok. Yang perlu kita pastikan bahwa gerakan kita ini adalah pergerakan matahari ketiga. Cahaya matahari di bumi Nusantara sedang berpihak kepada perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Insya Allah, biidznillah, bahwa kita akan terus maju, akan terus sekarang bergerak dengan apa yang kita miliki. Dan ada yang mereka tidak ketahui, bahwa kekuatan kultural Nahdlatul Ulama itu sangat besar, bahkan teramat besar. Mereka harus mengkalkulasi sebetulnya apabila ingin berurusan dengan warga Nahdlatul Ulama di dalam kulturalnya, dalam masyarakat akar rumputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sofu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sofu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, pada kali ini kita akan mencoba mereaksi, kita akan mencoba menanggapi, kita akan mencoba membantah daripada argumentasinya mereka yang masih amat mentah dan antah berantah tak bertuah. Perihalnya tanggapan mereka, bantahan mereka, argumentasi mereka menanggapi hujahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani perihal polemik nasab Ba'alwi ini yang begitu ilmiah. Yang akan saya tanggapi dalam hal ini ialah sikapnya mereka. Sikapnya mereka dalam menanggapi Ki Haji Imaduddin Usman sangatlah
tak seperti yang kita harapkan. Notabene-nya, seorang ilmuwan, seorang pimpinan, seorang tokoh agamawan yang dalam hal ini tentunya dalam barisan pemikir. Kenapa ketika membantah hujahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak dilandaskan dengan keilmuan, melainkan hanya sebatas dengan faktor subjektivitas semata. Hal ini kita ketahui atas pernyataannya tersebut, yakni lebih ke mengedepankan sangkaan dengan argumentasinya berhusnudzon saja terhadap nasab Alwi. Sedangkan kita yang namanya santri selalu diajarkan agar kritis terhadap keilmuan, apapun itu konteksnya, apapun itu perihalnya. Kenapa mereka menguatkan terhadap sangkaan dan mengkerdilkan akan ilmu pengetahuan? Sebetulnya simpel untuk memahami ini. Kita ambil saja konteksnya. Jikalau memang mereka mencari kebenaran tentu akan mengedepankan keilmuan. Tetapi jikalau memang mencari aman, subjektivitas pasti dikedepankan. Kita sudah mengetahui hal itu. Kenapa mereka berargumentasi demikian? Kenapa mereka membela mati-matian kaum habaib Alwi tersebut yang mana nasabnya tak tersambungkan? Jelas dengan bukti yang ilmiah, entah itu dengan bukti yang lain ataupun pendukung lainnya. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan juga didukung oleh pakar sejarah, didukung oleh penelitian filologi dan didukung dengan genetik yakni DNA. Dalam hal ini mereka lebih ke mengedepankan tentang husnudzonnya itu. Sedangkan kita sudah ketahui ketika sangkaan ada sesuatu yang bisa membuktikan, disuguhkan dengan bukti yang mana itu menunjukkan suatu kebenaran, itu sangkaan akan hilang. Bahkan gugur ya kita tidak mesti pakai, tidak bisa dipakai, harus dihilangkan sangkaan tersebut. Ya ini sudah mafhum, sudah masyhur, sudah diketahui oleh semua orang. Jangan disekatnya ilmu pengetahuan dengan mengedepankan faktor subjektivitas sehingga argumentasinya yang kagak jelas itu diluncurkan. Ya masa iya? Sejak kapan yang namanya dzon bisa mengalahkan yakin? Yakni yakin demikian yang dimaksudkan ialah yang bisa menyuguhkan bukti, fakta, dan data. Kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini berdasarkan fakta dan juga data. Ya realita di lapangan itu seperti apa? Perihal mereka itu. Harusnya melek mata, melek pemikiran. Coba terbuka pemikirannya. Ada apa sebetulnya? Jangan mengenyampingkan, jangan mengkerdilkan perihal ilmu pengetahuan. Ini tidak mencerminkan bahwasanya Anda ini sebagai tokoh besar, pimpinan ormas besar, pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Dan juga ini diikuti oleh mereka-mereka juga, tokoh-tokoh yang memang selama ini gencar sekali ingin membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan kredibilitasnya yang tak memadai dan tak mapan. Mengedepankan demikian. Hal ini tak dipungkiri adanya faktor subjektivitas dari kalangan mereka itu. Maka dari itu ada berbagai pertanyaan yang memang diluncurkan oleh mereka yang gunanya menyudutkan. Akan tetapi dalam hal ini akan saya jawab. Pertanyaan seperti ini simpel. Ketika mereka menanyakan, nasab Alwi terputus 550 tahun. Bisakah diyakini hanya dengan husnudzon? Nah, dalam hal ini kita mencoba kupas. Kajian ilmiah terhadap nasab Alwi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW kini menunjukkan bukti yang kuat bahwa klaim tersebut sangatlah diragukan. Melalui berbagai penelitian sejarah, filologi, dan genetika terungkap bahwa klaim ini mengandung kedalaman yang serius, terutama karena adanya kekosongan nasab selama 550 tahun dalam garis keturunan Ba'alwi. Fakta ini menunjukkan bahwa garis keturunan ini terputus dari sosok Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah hingga nama Ubaidillah muncul dalam kitab Al-Burqat Al-Musyiqah, yakni Al-Burqah, yang disusun oleh Habib Ali As-Sakron pada sekitar 895 Hijriah. Nah, hal ini didukung oleh temuan ilmiah dalam sejarah bahkan filologi. Peneliti dan sejarawan terkemuka seperti Profesor Dr. Menachem Ali dari Universitas Erlangga Surabaya menjelaskan bahwa nasab yang terputus selama beberapa abad ini seharusnya dipertanyakan keabsahannya. Bahkan sejarawan lain menyatakan seperti Pak Profesor Anhar Gonggong, beliau pun menekankan pentingnya metode ilmiah dan verifikasi dokumen ketika mengklaim nasab yang bersifat publik. Khususnya klaim terkait keturunan tokoh besar seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Kan Profesor Anhar pun menyoroti bahwa klaim yang tidak memiliki dokumentasi yang kuat dalam sejarah maupun bukti autentik pada masa-masa awal sulit dianggap sah. Nah,
Kitab Al-Burqah karya Habib Ali As-Sakron menjadi satu-satunya sumber pertama yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa, sehingga disebut sebagai leluhur Habib Alwi. Namun, kitab ini baru muncul sekitar 550 tahun setelah Ahmad bin Isa wafat. Dan nama Ubaidillah tidak pernah disebutkan dalam sumber-sumber nasab otoritatif sebelumnya. Seperti kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanya 3, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak adanya nama Ubaidillah dalam sumber primer ini membuat klaim Ba'alwi semakin lemah. Nah, menurut analisis genetika pun sama. Menurut analisis genetika, ini sebagai bukti tambahan ya, Michael Hammer, seorang ahli genetika dari Universitas Arizona yang dikenal dalam penelitian tentang haplogrup DNA, telah mengkonfirmasi pentingnya bukti genetika dalam penelusuran garis keturunan. Menurutnya, keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW seharusnya membawa haplogrup J1 sesuai dengan garis keturunan yang teridentifikasi dari keluarga Nabi. Di Indonesia, ada Dr. Sugeng. Dr. Sugeng Sugiarto juga mendukung pentingnya analisis genetika dalam verifikasi nasab. Berdasarkan analisis terhadap DNA, beberapa kelompok Ba'alwi ditemukan bahwa sebagian besar memiliki haplogrup G, bukan J1, yang mana seharusnya dimiliki oleh keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Nah, hasil ini semakin memperkuat keraguannya terhadap klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini coba kita kritik terhadap mereka yang selama ini sering mengandalkan husnudzon sebagai dasar klaim nasab. Sebagian kelompok tetap memilih untuk berprasangka baik, yakni husnudzon, dan meyakini klaim Ba'alwi, meskipun bukti-bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya. Kita jika mengutip dari kalamnya ulama, semisal Imam Al-Qalyubi, dalam Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairo mencatatkan bahwa boleh saja seseorang berpegang pada pendapat yang lemah untuk keperluan pribadi, tetapi tidak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada publik, seperti fatwa ataupun hukum. Dengan kata lain, klaim nasab yang lemah dan tidak berdasar ilmiah tidak seharusnya dijadikan referensi untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat luas. Seperti ini, kesimpulannya ya simpel, nasab Ba'alwi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan bukti sejarah, filologi, dan genetika, klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW sulit dipertahankan secara ilmiah. Terputusnya silsilah selama 550 tahun menjadi pertanyaan besar yang memperlemah klaim ini. Bahkan, upaya untuk menyamakan Ubaidillah dengan Abdullah dalam catatan Al-Jundi telah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang mana menemukan bahwa keduanya adalah sosok yang berbeda, sehingga klaim nasab Ba'alwi semakin tidak valid. Dengan demikian, husnudzon saja tidak cukup untuk membenarkan klaim ini. Peneguhan sebuah klaim harus didasari oleh bukti yang kuat, bukan hanya asumsi atau prasangka baik. Bagi masyarakat dan pengikut Ba'alwi, penting untuk menyadari bahwa validitas nasab tidak bisa hanya didasari pada keyakinan tanpa bukti ilmiah yang kredibel. Nah, semisal ini diluncurkan oleh mereka-mereka yang mana sekarang menjadi mukibin butanya Ba'alwi. Dalam hujahnya, entah itu dalam hasud dan doktrinan yang diluncurkannya, bagi mereka yang punya jamaah mungkin menghasut kepada pengikutnya agar senantiasa mempercayai Ba'alwi walaupun dengan husnudzon. Ya, mereka seolah mengkerdilkan ilmu pengetahuan, tidak menghargai akan adanya ilmu. Sedangkan kita di dunia ini, apalagi untuk bekal di akhirat nanti, ialah dengan ilmu, bukanlah hanya dengan nafsu. Nah, mental kiai seperti ini, mental tokoh pimpinan seperti ini, tidak layak dijadikan sebagai pimpinan, apalagi sebagai tokoh yang memang seharusnya dijadikan panutan. Ya tidak. Kita jangan percaya hanya sekadar dengan sangkaan saja. Ialah harusnya dengan ilmu. Apapun itu dikedepankan dengan ilmu, bukan hanya sekadar dengan dhon. Secara logis, mereka pun tertolak. Masa iya dhon bisa mengalahkan dengan terhadap ilmu pengetahuan? Ya, ini kan lucu pemirsa. Sedangkan dalam kajian ilmiah nasab ini bukan hanya kajiannya Kiai Haji Imaduddin Utsman saja, yang mana berdasarkan dengan kitab nasab dan kitab sejarah. Akan tetapi ini didukung oleh disiplin ilmu yang lain. Semisal yang saya sebutkan tadi, ada dari pakar sejarah yang mana memang meneliti perihal sejarah tersebut di luar daripada sejarah yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dari pakar filologi meneliti perihal keabsahannya nasab Ba'alwi, dari pakar DNA genealogi, yakni kalau di Indonesia itu Dr. Sugeng,
yaitu meneliti. Dan itu semuanya yang berkaitan dengan nasab, yang berkaitan dengan silsilah keabsahan nasab Alwi, ialah mendukung sejalan, sefrekuensi dengan apa yang diungkapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini tentunya bukan kebetulan, akan tetapi jikalau dengan ilmu, pasti semuanya pun akan beriringan. Jikalau dengan nafsu, apalagi tidak didukung oleh disiplin ilmu yang lain, ya mana masa iya sih kita harus percaya yang perkara yang demikian? Pendukung apa saja yang mesti dipercaya? Apalagi jikalau kita lewat kajian di jalur hadis yang dipaparkan oleh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani itu. Jadi, kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini telah didukung oleh berbagai disiplin ilmu, bukan hanya tok Kiai Haji Imaduddin Utsman saja. Kiai Haji Imaduddin Utsman hanya selaku gerbong pembuka bahwasanya nasab Alwi itu terputus dengan penelitiannya lewat kitab-kitab nasab dan mungkin faktor pendukung lainnya. Adalah ketika tiba-tiba faktor pendukung yang memang oh iya sefrekuensi dengan pendapat saya, menurut sejarah ini, menurut filologi ini, menurut DNA pun ini, menurut rijalul hadis pun ini. Seperti itu. Tiba-tiba hal yang didukung oleh disiplin ilmu segitu banyaknya, lebih daripada 3, dan yang memang ini berkaitan langsung dengan silsilah nasab, mereka tiba-tiba runtuhkan. Saya lebih mengedepankan husnudzon saja daripada mendengarkan pendapat Anda. Walau oftal muftun, saya husnudzon kepada nasab Alwi bahwasanya mereka cucu Nabi. Ini kan konyol, tidak semestinya dikeluarkan olehnya itu. Masya Allah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan kata atau mungkin ya terlalu cepat saya penyampaiannya, karena saya ini tergesa-gesa, sangat jengkel sekali melihat tokoh yang kita agung-agungkan, melihat tokoh yang mana yang kita jadikan pimpinan kok bisa bersikap demikian. Hal ini tentunya menurunkan reputasinya sehingga terduplikasi atas kebodohannya tersebut disampaikan di khalayak umum. Ini kan lucu. Pandangan kita yang selaku kritis akan keilmuan tidak bisa menerimanya. Akal kita tidak bisa menerimanya. Nalar kita tidak bisa menampungnya. Masya Allah. Oke, itu saja dari Akang Sepuh channel Petani Kampung yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.